warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pusatun Kasana, dengan NIM 18622011178. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Dan pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana pengoperasian aplikasi Mendeley. Dan pada video kali ini, kita ingin menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Kita akan mempraktekkan uji validitas dan uji reliabilitas, dan kita akan mengetahui apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Jika kalian ingin tahu apa itu uji validitas dan uji reliabilitas, silahkan simak video kali ini. Sebelum kita mempraktekkan uji validitas, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu uji validitas. Menurut Ghazali tahun 2019, uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada uji validitas ini menggunakan SPSS, dan dasar pengambilan ini kita memakai produk moment person. Yang pertama yaitu untuk pembandingan nilai R hitung dengan R tabel, dan untuk melihat nilai signifikasi. Untuk pembandingan nilai R hitung dan R tabel ini, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid, dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Sedangkan jika melihat dari nilai signifikasinya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Untuk lebih jelasnya, silahkan kita mulai praktek. Yang pertama harus kita siapkan, yaitu kita harus menyiapkan jawaban dari kuesioner yang sudah dibuat. Di sini saya sudah membuat jawabannya, yaitu ada 60 responden dan untuk 10 item atau 10 pernyataan. Dan kita juga sudah membuka aplikasi SPSS. Di sini kita copy terlebih dahulu responden dan total. Di sini untuk nama kita tidak usah di-copy, hanya jawaban dari kuesioner tersebut dari 1 sampai 40 dan total dari jawaban kuesionernya. Kita copy, lalu kita paste, kita buka SPSS, kita paste di sana. Setelah sudah muncul seperti ini, sudah ada tulisan VAR 0001, VAR 002. Ini kita ganti terlebih dahulu supaya pada item pernyataan ini tidak terlalu banyak tulisannya. Kita buka variable view. Setelah muncul seperti ini, sudah ada 10 pernyataan dan totalnya. Kita klik di name, lalu kita Ctrl F, dan kita masuk ke Find and Replace. Setelah sudah, kita klik Replace, lalu di file ini kita tulis VAR 000, kosongnya ada 3, lalu replace with-nya X. Setelah itu kita klik Replace All. Jika sudah seperti ini, item pernyataannya sudah terganti menjadi X01, X02 sampai X11. Untuk X11 ini kan kita item atau pernyataannya hanya ada 10. X11 ini adalah totalnya, kita ganti namanya, kita klik aja, lalu kita ketik total seperti itu. Setelah sudah, kita klik data view lagi. Jika item atau pernyataan sudah terganti X01 sampai X10, lalu totalnya sudah terganti, kita langsung menguji validitas untuk data tabulasi ini, yaitu dengan
klik Analyze. Lalu di Analyze ini kita klik korelasi, correlate, lalu kita klik different. Nah, sudah muncul seperti ini. Bivariate. Lalu kita Ctrl A. Lalu setelah Ctrl A kita klik yang di tengah ini. Lalu muncul di sini di variabelnya. Setelah itu, pastikan kita sudah mencentang person dan kita klik OK. Dan muncul hasil dari uji validitas pada tabulasi kuesioner berikut ini. Yaitu yang pertama ini X01 yaitu person correlation dan signifikasinya, dan N ini adalah jumlah banyaknya data yaitu 40. Dan kita lihat tadi pernyataannya yaitu jika nilai R hitung lebih dari R tabel maka dinyatakan valid, dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Untuk melihat, kita ini menggunakan 40 responden dan kita lihat dulu R tabelnya. Pada level signification 5%, kita lihat pada responden 60 atau N40 atau responden 40 itu 0,312. Dan pada jawaban dari uji validitas pada kuesioner ini, pada jawaban ini, yaitu pada X01 ini 0,320. Dan ini adalah lebih dari 0,312. Maka X01 itu dinyatakan valid untuk item atau pernyataan. Kita lihat lagi untuk X02 ini 0,554. Itu sudah jelas ini juga valid. Dan X03 kita lihat 0,513. Ini juga valid. X04 0,580 dan R tabel itu 0,312 untuk responden 40. Nah, kita lihat di totalnya ini sudah terlihat untuk persen correlation-nya dari X1 sampai X10 semuanya valid. Bisa dilihat X10 ini 0,396. Ini juga valid. Dan untuk uji validitas kita juga bisa menggunakan melihat dari nilai signifikasinya, yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,5 maka dinyatakan valid, dan jika nilai signifikasi lebih dari 0,5 maka dinyatakan tidak valid. Kita lihat tadi jawaban tadi. Untuk X01 ini yang segini itu nilai signifikasi yaitu 0,044. Itu kurang dari 0,05 maka ini dinyatakan valid juga. Nah, ini yang X02 ini 0,000 sudah jelas ini juga valid. X3 juga 0,001 sampai X10 yaitu 0,11. Itu kurang dari 0,05. Maka dari uji validitas ini untuk kuesioner ini semuanya valid. Kita ingin uji reliabilitas. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menurut Ghazali tahun 2006, reliabilitas ini adalah alat ukur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap kenyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi bisa dikatakan uji reliabilitas ini untuk melihat kuesioner kita konsisten atau
atau tidak jika dilakukan pengulangan pengukuran secara terus-menerus untuk uji reliabilitas ini. Langsung saja kita ke praktek uji reliabilitas ini. Pada dasar pengambilan pada uji reliabilitas ini yaitu menggunakan Cronbach alpha yang menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014 yaitu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Untuk melakukan praktik, pertama-tama kita menggunakan data yang tadi untuk uji validitas. Langsung saja. Jika sudah ada datanya, kita klik analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Saya sudah muncul seperti ini. Kita pindahkan dari X1 sampai X10 ke items kecuali total. Jika sudah seperti ini, kita buka statistik. Kita klik statistik, lalu kita centang yang scale if items delete, lalu continue. Kita klik continue. Jika sudah seperti ini, pastikan model dari uji reliabilitas ini alpha sudah terklik alpha, lalu kita oke kan. Nah, langsung jawaban dari uji reliabilitas ini sudah muncul. Itu untuk reliabilitas statistiknya untuk 10 item atau pertanyaan. Ini adalah jawabannya 0,6115 atau 0,615. Dan bisa kita ulang, tadi menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Dan ini nilai dari Cronbach alpha kita itu 0,615. Maka bisa dinyatakan untuk items atau pernyataan dari kuesioner ini maka dinyatakan reliable. Ini untuk X1 sampai X10 ini bisa dilihat. Ini selesai untuk uji validitas dan untuk uji reliabilitas ini, dan dapat kita simpulkan untuk uji validitas ini untuk menguji apakah suatu items atau pernyataan pada kuesioner kita itu valid atau tidak untuk dilakukan penelitian atau berhubungan dengan penelitian kita. Dan untuk uji reliabilitas ini apakah items yang kita gunakan itu dapat secara konsisten untuk dilakukan pengukuran. Dan jika items tersebut dapat konsisten untuk dilakukan pengukuran, hasilnya tidak berubah-ubah, maka items tersebut atau pernyataan tersebut dinyatakan reliable. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian jika ingin melakukan praktek uji validitas dan untuk uji reliabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.